Hai semuanya, selamat datang di channel aku bersama aku Christine. Nah teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Masih di tengah pandemi coronavirus ini, semoga kalian juga tetap sehat-sehat saja di rumah ya. Dan tetap ikuti himbauan pemerintah untuk stay di rumah aja kalau misalnya tidak ada hal yang penting yang mengharuskan kalian untuk keluar rumah. Dan juga kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir, jadi kita semua bisa cepat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Di video kali ini, saya ingin mengajak kalian untuk melupakan sejenak mengenai COVID-19 dan mendengarkan cerita horor yang akan saya bawakan. Nah, cerita-cerita horor ini merupakan cerita horor pendek, namun memiliki makna-makna yang tersembunyi dan makna-makna yang seram jika kalian resapi atau kalian simak baik-baik. Jadi itu seperti creepypasta kalau misalnya kalian familiar. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Ini cerita pertama dengan judul Pembunuhan yang Sempurna. Pada hari Senin, aku mempunyai rencana yang sempurna. Tidak ada yang mengetahui bahwa kami adalah teman. Di hari Selasa, dia mencuri pistol dari ayahnya. Di hari Rabu, kami memutuskan beraksi di hari berikutnya saat lomba sekolahan sedang berlangsung. Pada hari Kamis, ketika seluruh siswa sedang berada di gym, kami menunggu di luar pintu. Gym itu seperti hall untuk olahraga, atau aula untuk olahraga, ruangan untuk olahraga ya. Aku menembakkan pistol pada siapapun yang berjalan keluar terlebih dahulu. Kemudian, dia mengambil pistol dan akan menyerbu ke dalam gym itu. Aku berjalan ke arah Mr. Quinn, penasihat bimbingan kami, dan menembak wajahnya 3 kali. Dia terjatuh dan mati. Tembakannya memakakan ke telinga. Kami mendengar teriakan di dalam auditorium. Belum ada yang melihat kami. Aku memberikan pistol itu kepadanya dan berbisik, "Giliranmu." Dia berlari masuk ke gym dan mulai menembak. Aku mengikutinya sesaat setelah itu. Dia belum mengenai siapapun. Anak-anak berlarian dan sembunyi. Keadaannya kacau sekali. Aku berlari ke belakangnya dan menjatuhkannya. Kami pun bergelut. Aku merenggut pistol itu dari tangannya, mengarahkannya kepadanya, dan membunuhnya. Aku berhasil menutup mulutnya selamanya. Pada hari Jumat, aku dinobatkan menjadi seorang pahlawan. Itu memang benar-benar rencana yang sempurna. Nah, jadi kalau kalian mencermati ya di cerita ini, si aku ini memperdayai temannya itu untuk mencuri pistol dari ayahnya, dan kemudian mereka berencana untuk melakukan penembakan massal di sekolah mereka. Namun si aku ini yang terlebih duluan dia menembak ke salah satu guru di sana. Kemudian dia menyuruh si temannya ini untuk masuk ke aula di mana di saat terdapat banyak sekali orangnya karena semua siswa itu berkumpul di sana. Dan setelah temannya itu masuk dan mencoba untuk menembaki orang-orang di sana, dia pun masuk dan kemudian menjatuhkannya temannya tersebut itu, dan dia bertindak sebagai pahlawan karena sudah menyelamatkan teman-teman yang banyak itu dari si temannya yang yang sedang menembaki mereka itu. Padahal mereka dia sendiri tuh sudah membunuh duluan. Wow. Bagaimana menurut kalian untuk cerita ini? Apakah kalian paham? Apakah masih bingung? Coba komen di bawah. Oke, jadi kita lanjut ke cerita yang kedua. Judulnya Tidak Ada Alasan Untuk Takut. Ketika saya dan adik saya Betsy masih kecil, keluarga kami tinggal sebentar di rumah pertanian tua yang menawan. Kami senang menjelajahi sudut-sudutnya yang berdebu dan memanjat pohon apel di halaman belakang. Tapi yang paling kami sukai adalah hantu. Kami memanggilnya ibu, karena ia tampak sangat baik dan menjaga kami. Kadang, Betsy dan aku terbangun di pagi hari, dan di setiap nightstand kami akan menemukan cangkir yang tidak ada di sana di malam sebelumnya. Jadi nightstand itu seperti meja kecil yang di samping tempat tidur kita, meja nakas seperti itu. Ibu meninggalkan mereka di sana, khawatir kami akan haus di malam hari. Dia hanya ingin merawat kita. Di antara perabot asli rumah itu ada sebuah kursi kayu antik yang kami taruh di dinding di belakang ruang tamu. Setiap kami sibuk menonton TV ataupun bermain game, ibu akan menaruh kursi itu ke depan, ke arah seberang ruangan, dan menghadap ke arah kami.
Terkadang dia berhasil memindahkannya ke tengah ruangan. Kami selalu merasa sedih, meletakkannya kembali ke dinding. Ibu hanya ingin berada di dekat kami saja. Beberapa tahun kemudian, lama setelah kami pindah, saya menemukan sebuah artikel koran tentang penghuni asli rumah pertanian itu. Ia adalah seorang janda. Dia membunuh kedua anaknya yang sedang memberi mereka masing-masing secangkir susu beracun sebelum tidur. Lalu dia gantung diri. Artikel itu memuat foto ruang tamu di rumah pertanian itu dengan tubuh seorang wanita tergantung di atas balok. Di bawahnya tergeletak kursi kayu tua itu tepat di tengah-tengah ruangan. Di cerita yang kedua ini, tokohnya dari si aku dan si Betsy, mereka kakak beradik berdua. Dan kemudian itu mereka pindah ke rumah tua di pertanian. Namun hal yang paling mereka suka di sana adalah hantu, karena mereka menganggap hantu itu sebagai sosok ibu mereka yang selalu ingin menjaga mereka. Namun pada akhirnya mereka mengetahui pemilik dahulu rumah tua itu adalah seorang janda, di mana dia telah membunuh kedua anaknya seperti cara yang mereka tunjukkan berulang-ulang kali kepada si Betsy dan di aku. Si ibunya itu meletakkan minuman di samping tempat tidur mereka. Dan kemudian mereka juga melihat mengenai kursi-kursi itu yang selalu bergeser ke tengah ruangan. Rupanya bukan untuk mengawasi mereka, guys. Rupanya kursi itu digunakan si janda itu untuk naik dan kemudian gantung diri di sana di tengah-tengah ruangan. Tepat kursi itu selalu digeser ke sana. Kalau di sini ceritanya seperti residual energi ya. Jadi kejadian mereka si orangnya itu mati itu selalu terulang. Padahal itu memang bisa dibilang bukan hantu sih, tapi residual energi yang tersisa di sana. Mari kita lanjut ke cerita ketiga. Hari paling bahagia di hidupku. Aku menyaksikan calon ayah mertuaku yang sedang memegang tangan putrinya ketika dia berjalan menyusuri lorong. Air mata mengalir di wajahnya ketika musik pernikahan diputar, mengingatkannya bahwa dalam beberapa menit dia akan melihatku memegang tangan putrinya dan mengenakan cincin kepadanya. Dia berjalan ke altar dan aku memegang tangannya, menyeringai dari telinga ke telinga. Itu adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Ayah pengantinku pun berlutut dan mulai mengemis kepadaku. Tolong, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Tolong kembalikan. Aku menatapnya. Diam dan berhenti merusak momen ini. Jika kamu duduk dan menikmati upacara, mungkin aku akan memberitahumu di mana aku menyembunyikan bagian tubuhnya yang lain. Bagaimana dengan cerita ketiga ini, teman-teman? Apakah kalian mengerti dengan maksudnya? Jadi si aku ini pada latar awalnya sepertinya mereka ingin melaksanakan pernikahannya. Jadi si ayah dari si perempuannya itu kan biasanya mengandeng pengantinnya keluar berjalan ke altar, kemudian nanti akan diserahkan kepada pengantin pria. Dan ini yang benar-benar diserahkan itu benar-benar hanya tangannya saja, karena dari sini disebutkan itu hanya dia akan melihatku memegang tangan putrinya dan mengenakan cincin kepadanya. It's literally tangan only, literally hands only. Jadi kayak benar-benar tangannya itu udah dipotong, dimutilasi, guys. Jadi si pengantin wanita ini sudah dimutilasi oleh si pria ini, dan kemudian si ayahnya itu mohon-mohon tuh dikembalikan jasadnya, dan dia bilang, diam, kalau memang mungkin nanti aku akan memberitahumu di mana aku menyembunyikan bagian tubuhnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah cerita ini cukup seram? Mari kita lanjut ke cerita keempat. Judulnya Rumah Baru Tua. Rumah tua yang baru. Rumah baru yang tua. Oke. Aku dan pacarku membeli sebuah rumah tua. Dia bertanggung jawab atas konstruksi seperti mengubah dapur menjadi kamar tidur utama, sedangkan aku bertugas untuk mengganti wallpaper. Pemilik sebelumnya memasang wallpaper di setiap dinding dan juga langit-langit. Melepaskannya sangat susah sekali, tapi anehnya memuaskan. Perasaan terbaik yang kudapatkan dalam mendapatkan wallpaper yang panjang, mengupasnya,
sama seperti ketika kamu mengupas kulit kamu sendiri akibat sengatan matahari. Aku menantang diriku sendiri untuk mengerobek wallpaper yang panjang sebelum dia koyak ataupun sebelum dia sobek. Di bagian bawah sudut kertas setiap kamar terdapat nama seseorang dan juga tanggal. Hal ini membuat aku penasaran. Aku mencoba mencari di Google salah satu nama tersebut dan hasil yang keluar sangatlah mengejutkan. Nama tersebut adalah nama orang hilang dan bahkan tanggal orang tersebut hilang cocok dengan tanggal yang tertulis di wallpaper. Keesokan harinya aku membuat daftar tanggal dan nama-nama itu. Setiap nama untuk orang yang hilang cocok dengan tanggal hilangnya orang tersebut. Kami segera memberitahu polisi dan polisi juga segera mengirimkan tim ke TKP. Saya mendengar salah satu petugas berkata, "Ya, itu manusia." Manusia? Apanya yang manusia? Nyonya, di mana material yang sudah Anda lepaskan dari dinding itu? Itu bukanlah wallpaper. Oke, jadi ceritanya apakah kalian bisa mengerti? Jadi si aku ini dia baru pindah ke rumah baru ya. Jadi rumahnya itu bukan rumah yang benar-benar baru, rumah yang sudah pernah ditempati. Dan di rumah itu terpasang wallpaper sampai ke langit-langit. Banyak sekali wallpapernya. Jadi dia itu si aku ini bertugas untuk mengganti wallpaper. Jadi kalau misalnya kita ingin memasang wallpaper yang baru, pasti wallpaper yang lama itu harus dilepaskan terlebih dahulu. Nah, pada saat dia melepaskannya wallpaper yang lama itu, dia mendapatkan pas dia melepaskannya itu sensasinya itu beda, seperti kita mengoyak kertas. Dia seperti mengoyak kulit yang seperti kayak ada terkelupas, kemudian kita tarik dan dia mendapatkan sensasi seperti itu. Dan juga di setiap kamarnya itu ada nama yang tertulis di balik wallpaper tersebut. Nah, dia tuh penasaran dong, kemudian dia Google nama-nama dan tanggal hilang itu juga sesuai dengan tanggal yang tertera di balik wallpaper pada setiap kamar tersebut. Jadi dia itu langsung telepon polisi dong. Besoknya dia tidak langsung telepon polisi. Jadi besoknya itu dia menuliskan semua nama-nama yang ada di wallpaper tersebut dan kemudian dia langsung telepon polisi. Dia lapor dong, ini ada nama-nama ini, kemudian ini sebelumnya dia sempat cari di internet, kemudian itu cocok dengan orang hilang. Wallpaper di dinding dan di langit-langit itu bukanlah wallpaper, guys. Tapi itu adalah, ya kalau misalnya kalian bisa menebaknya, kulit manusia. Jadi sebelumnya, orang yang tinggal sebelumnya itu adalah pembunuh berantai. Dia itu menculik dan kemudian membunuh orang-orang, mengulitinya, dan menempelnya di dinding-dindingnya. Dan itu dituliskannya lagi namanya siapa, tanggalnya berapa. Oh my god, psikopat sekali ya guys ya. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Cerita psikopat yang seram. Apakah kalian suka? Coba kalian komen di bawah. Yuk kita lanjut ke cerita terakhir. Di cerita terakhir, judulnya Kecelakaan. Saat itu pukul 1 siang dan Guy Halverson duduk di ruang tamunya yang gelap. Dia belum bergerak selama lebih dari 1 jam. Kecelakaan sebelumnya malam itu terus bermain-main dalam benaknya. Lampu menyala merah, tapi dia terburu-buru dan mempercepat laju kendaraannya. Sebuah cahaya oranye yang kabur datang dari arah kanan, dan dalam sepersekian detik terjadi sentakan keras. Kemudian, pengendara sepeda terguling dan jatuh di trotoar. Klakson berbunyi kencang, dan dia pun panik, lalu menginjak gas dan menjauh dari kekacauan dan masuk ke dalam kegelapan. Terguncang dan mengawasi kaca spionnya sampai dia tiba di rumah. "Mengapa kamu lari, idiot?" Dia belum pernah melakukan kejahatan sebelum ini dan menghukum dirinya sendiri dengan membayangkan tahun-tahun di penjara. Karirnya lenyap, keluarganya lenyap, masa depannya lenyap. "Mengapa tidak pergi ke polisi sekarang?" katanya. "Kamu bisa membayar pengacara?" Lalu tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu depan. Nah, kemudian dunianya tiba-tiba hancur berantakan. "Mereka menemukanku," batinnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menjawabnya. Berlari hanya akan memperburuk keadaan. Tubuhnya gemetar. Dia bangkit dan pergi ke pintu dan membukanya. Seorang petugas polisi berdiri di bawah lampu teras. "Tuan Halverson?" tanya petugas suram itu. Dia menghela napas. "Yah, biarkan saya. Saya benar-benar minta maaf, Tuan.
Tapi saya khawatir saya mempunyai berita yang buruk buat Anda. Sepeda putra Anda ditabrak oleh seorang pengemudi tabrak lari malam ini. Dia meninggal di tempat kejadian. Saya sangat menyesal atas kehilangan Anda. Nah, bagaimana guys? Apakah kalian mengerti makna di balik cerita ini? Jadi si Guy Halvorson ini di malam sebelumnya, dia menabrak seorang pengendara sepeda sampai terjatuh dan kemudian dia langsung main tancap gas saja meninggalkan pengendara tersebut tanpa dibantu dan dia pergi begitu saja. Namun dia masih punya nurani ya si Guy Halvorson ini karena dia masih merasa bersalah di keesokan paginya dan memikirkan hal tersebut terus menerus dan dia sepertinya stres. Kemudian ada seorang polisi datang ke rumahnya. Dia pikir pertama kalinya mampus deh, ketahuan nih gitu. Jadi dia kayak udah pasrah aja deh, bilang biarkan saya menelepon pengacara saya. Namun sebelum dia berhasil menyelesaikan kalimat itu, si polisi itu langsung bilang, putra Anda itu ditabrak oleh seorang pengemudi mobil dan kemudian tabrak lari, dan hal tersebut adalah kejadian tabrak lari. Jadi guys, bisa korelasinya itu adalah yang ditabrak si Guy Halvorson tadi malam itu adalah anaknya sendiri, karena anaknya sendiri sedang bersepeda guys. Oh my god, so sick. Jadi bagaimana menurut kalian? Cerita mana yang paling seram? Coba kalian komen di bawah ya. Jadi itu cerita untuk kali ini. I hope you guys enjoy this video. Dan kalau misalnya kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang tertarik dengan cerita-cerita horor seperti ini. Jangan lupa turn on notification, nyalakan loncengnya, supaya setiap kali aku ada upload video, kalian akan mendapatkan notifikasi. I see you guys on my next video. Bye-bye.